Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap hari. Salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Damai sukacita atas Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu dan Saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Kami berterima kasih buat kesehatan, kekuatan dan segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-9 sampai dengan 10 yang akan dibacakan oleh adik Christopher Bayu, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Monggo silakan itu. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Maleakhi 3 ayat 9 sampai 10 yang demikian. Kamu telah kena kutuk, tetapi kau masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek itu untuk pembacaan firman-Nya dan Mbak Fanya yang telah mempersiapkan tayangan untuk renungan pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berkati kami ya Tuhan adalah tema renungan kita pada bulan ini. Dan subtema firman pada pagi hari ini adalah jujur dengan Tuhan. Ada orang bertanya, bagaimana setelah usia lanjut dan tidak berpenghasilan lagi? Apakah persembahan perpuluhan masih berlaku untuk saya? Jangan pernah berkata bahwa di hari tua sudah tidak memiliki apa-apa, sudah tidak bekerja, tidak berpenghasilan, tergantung pada belas kasihan anak atau orang lain. Setelah usia lanjut, ada cara tersendiri dalam memberikan persembahan untuk Tuhan. Mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan adalah sebuah sikap hati, bukan tentang jumlahnya, tetapi ketaatan, sikap penghormatan dan menomorsatukan Tuhan saat mempersembahkannya. Jumlah yang diberikan mungkin sama, tetapi sikap yang berbeda akan membuat nilainya menjadi berbeda di mata Tuhan. Mengatur sendiri apa yang layak kita persembahkan untuk Tuhan. Kalau kita menerima dari anak-anak atau belas kasihan dari orang lain, pikirkan bagian yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau masih ada simpanan hari tua, atur sendiri seberapa yang layak kita persembahkan untuk Tuhan. Yang penting adalah kita jujur kepada Tuhan, karena Dia Maha Tahu. Karena itu mulai sekarang persembahkanlah persepuluhan kita dengan sikap hati yang benar dan menyukakan hati Tuhan. Maka kita akan melihat iblis tidak bisa lagi masuk dan mencuri setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dan bersiaplah, berkatnya akan mengalir deras dalam hidup kita. Dengan taat mengembalikan persembahan perpuluhan, berarti
kita telah menjadikan Tuhan sebagai nomor satu dalam keuangan kita. Seperti dalam firman Tuhan, lihatlah tingkap-tingkap langit, karena dari sana Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Yang penting kita jujur untuk membalas cinta kasih Tuhan yang selalu menghidupi kita sampai saat ini. Sepintas memang kelihatan rohania. Memberi kepada Tuhan, engkau akan diberkati. Engkau pelit, Tuhan pun pelit. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui, Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kita diberkati bukan karena kebaikan kita, bukan pula karena persepuluhan kita. Saat kita mengelola keuangan ataupun berkat-berkat yang dipercayakan Allah kepada kita, ingatlah bahwa apa yang kita berikan dapat menjadi ungkapan penghormatan kita kepada Tuhan. Memberi dengan leluasa dan sepenuh hati menunjukkan keyakinan kita pada pemeliharaan Bapa kita, pemberi yang maha pemurah. Membahas tentang uang adalah sesuatu yang sensitif, namun kita perlu melihat persoalan keuangan dari dua segi. Pertama, aspek kewajiban, dan yang kedua, ucapan syukur kepada Tuhan melalui pemberian kita kepada Tuhan, yaitu persembahan. Buktikan bahwa Tuhan sungguh memberkati. Kalau Tuhan sampai berkata, "Ujilah aku," itu artinya supaya kita tidak main-main dengan Tuhan. Siapa yang berani menguji Tuhan? Justru kita yang diuji, apakah percaya atau tidak, bahwa berkat berkelimpahan disediakan Tuhan bagi orang yang jujur. Ketika kita mengembalikan persepuluhan, sebaiknya kita tidak termotivasi agar Tuhan balik memberkati dengan lebih banyak lagi. Alasannya apa? Alasannya karena memang sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik untuk Dia. Setidaknya ini bisa menjadi pelajaran agar kita tidak menjadi serakah dan selalu hanya meminta kepada Tuhan. Setiap orang Kristen harus mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan apapun keadaannya. Itu adalah perintah Tuhan yang harus kita taati. Ketika dengan sepenuh hati kita memberi kepada Tuhan dan sesama, kita menunjukkan keyakinan kita pada janji dan pemeliharaan Allah. Berkat Tuhan tidak hanya berupa uang, tetapi bisa kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, teman-teman yang seiman, yang masih terus menyapa dan kontak walaupun dengan handphone. Itulah berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan kembalikan kepada kita. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Marilah kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat keuangan yang sudah kami terima dari Engkau. Ajari kami untuk terus bertumbuh, supaya sikap hati kami makin menyenangkan-Mu saat kami mengembalikan persembahan perpuluhan kepadamu. Ajarilah kami untuk selalu jujur kepadamu daripada beralasan sudah tua dan tidak bisa memberikan yang terbaik kepadamu. Dan ajarlah kami agar selalu bersyukur atas pemberianmu dalam hidup kami. Ajar kami juga agar rela untuk memberi kepada sesama, terlebih lagi kepadamu. Tuhan, tolonglah kami hidup dengan keyakinan penuh pada pemeliharaanmu yang setia. Kami dapat leluasa dan yakin memberi kepadamu dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, satu hati pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang.
Terima kasih. Sampai jumpa.